wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah Allah, huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang maha hidup dan maha mengurusi segala urusan hambanya. Dialah Allah yang maha hidup sekalipun tidak akan pernah mengalami yang namanya kematian. Dialah Allah yang maha mengurusi segala urusan hamba-hambanya, sekalipun Allah tidak akan pernah merasakan kelelahan, keletihan untuk mengurusi seluruh urusan-urusan hambanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah yang maha kuasa dari segala-galanya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi pedoman kita semua, yang senantiasa berpesan kepada umatnya, taraktu fikum amraini ma in tamaksaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua wasiat kepada kalian umatku, umat Islam. Aku tinggalkan mutiara, permata yang sangat besar nilainya di sisi umat Islam. Berpegang teguhlah pada dua perkara ini. Berpegang teguhlah pada dua wasiat ini. Ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Niscaya engkau tidak akan pernah tersesat selama-lamanya dalam kehidupanmu di dunia yang fana ini. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan pengajian kita pada materi tentang arkanus sholah, rukun-rukun sholat. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Baik, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi biddarain. Wa thaniha, yang kedua, takbiru tuharrimun, takbiru taharrumi, takbir ihram, lil khabari muttafiq alaihi, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi kalau kita membaca buku, di bawahnya ada hadis Nabi, terjemahannya di bawah H.R, hadis riwayat muttafaqun alaihi, berarti kedudukan hadis itu mutawatir, sahih. Muttafaqun alaihi berarti dua yang meriwayatkan, Bukhari dan Muslim.
Ya, kadang kan hadis riwayat Bukhari, cuma Bukhari. Hadis riwayat Muslim, cuma satu. Hadis riwayat Sunan Abu Daud. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sementara kalau ada kita temukan muttafaqun alaih, tidak ada keraguan bahwa hadis itu sudah sahih. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kumtu ila sholati fakabbir. Jika kamu hendak melaksanakan ibadah sholat, maka takbir. Fakabbir, maka agungkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Summiya bidzalika, demikian itu dinamakan takbir, ya. Li'annal musalliya yahrumu alaihi bihi ma kana halalan lahu qablahu min mufsidatis shalah. Setelah takbir, haram melakukan hal-hal yang sebelumnya dihalalkan untuk dilakukan. Min mufsidatis shalah, yang dapat merusak ibadah sholat. Sebelum kita sholat, takbiratul ihram, tentu kita makan, minum, pegang HP. Tapi setelah takbiratul ihram, semuanya diharamkan untuk dilakukan, termasuk bicara, termasuk bergerak lebih dari 3 kali. Maka itulah sebabnya Nabi SAW lebih 3 kali bergerak kita punya badan, maka tinggalkan, Anda sudah rusak dalam sholatnya, batal. Ya. Jadi pengarang kitab ini mengatakan bahwa rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Ya. Kita baca dulu ya. Waju'ila fatihatis sholati liyastahdiral musalliya maknahu adallah. Dijadikan takbiratul ihram itu pembuka sholat. Kalau bahasanya ulama-ulama sufi, takbir itu pintunya ibadah sholat, pintunya sempajangnya. Kalau pintu tidak terbuka, tidak mungkin kita masuk. Makanya kenapa ulama-ulama sufi bahwa antara takbir, ya, ketika dia takbir Allahu Akbar, dia merasakan ada hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu merupakan pintunya sholat ada pada takbir. Kenapa kemudian pengarang kitab ini mengatakan bahwa takbiratul ihram ini adalah sesuatu yang diharamkan lagi untuk melakukan hal-hal yang bisa merusak ibadah sholat? Karena disitulah bentuk pengagungan hamba, bahwa di mana yang lain itu kecil, tidak ada yang bisa kita agungkan kecuali Allahu Akbar. Kita pejabat, kita merasa kecil. Kita orang kaya, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bangsawan, kita dihormati di masyarakat. Tapi ketika kita masuk di masjid, lalu kemudian membuang takbiratul ihram, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini menyatakan diri kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada maknanya kita di hadapan Allah
kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaja dalam kitab ini, waju'ila fatihatis shalah, takbiratul ihram itu adalah dijadikan sebagai pembuka salat. Maknanya adallu ala azamatin min tahayya'a li hikmatihi hatta tatimmu lahul hay'atu wal khusyu'u. Ya. Makna pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan zat, ya, yang siap untuk disembah. Ya. Pengabdian kita kepada zat Allah, ya. Kita siap untuk mentaati, ya, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna Allahu Akbar, ya. Makanya ulama-ulama sufi itu antara ucapan, gerakan dan hati itu satu paket, ya. Makanya definisi salat aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslim. Salat menurut istilah adalah ucapan perbuatan khusus, dimulai dari takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam ke kanan, dan disunnahkan salam ke kiri karena yang wajib hanya kanan. Wa bisyurutin makhsusatin, dengan ketentuan tertentu, itu baru dinamakan sholat. Makanya kalau ada paham-paham yang berkembang di masyarakat dengan menyatakan dirinya adalah orang-orang yang punya pemahaman tarekat, hanya satu kali menengok ke atas, satu kali menengok ke bawah baru dikatakan sudah sholat, tapi dia tidak melakukan rukun fi'liyah, rukun kauliyahnya, maka tidak dikategorikan dia sholat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tujuannya ini takbiratul ihram? Ulama menyatakan dalam kitab ini, tatimmu lahul hay'atu wal khusyu'u, yaitu untuk menjamin kesempurnaan konsentrasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk itu kalau diterjemahkan konsentrasi, fokus. Ada kan kita baru takbir Allahu Akbar sudah ingat dia punya benda-benda, dia pun ingat motornya, dia ingat kuncinya, dia ingat yang lain. Padahal penjelasan ulama-ulama kita, dan lalu kita kemudian membiasakan mempraktekkan itu, bahwa kosongkanlah dunia di pikiran kita. Ketika buang takbir Allahu Akbar, maka semata-mata antara ucapan hati dan perbuatan ini hanya semata-mata mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'ayyinu, bacaan takbir, fihi alal qadiri lafzu Allahu Akbar. Dalam kitab Fathul Mu'in ini, bacaan takbir itu sudah ditentukan lafaznya Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Wala yakfi Allahu Akbaru Allah, tidak diperbolehkan menukar Akbaru Allah, ya.
ini Allahu Akbar, dalam kitab ini tidak boleh menukar lafaznya takbir. Akbaru Allah, itu sudah berubah maknanya. Wala Allahu kabirun, dan tidak juga diperbolehkan Allahu kabirun. Ya. Ini kabirun dalam ilmu nahu sifat. Ya, sifat. Sementara akbar itu adalah isim tafdil, isim melebih-lebihkan. Ya. Kabirun besar, akbaru lebih besar. Fadlun mulia, afdalu lebih mulia, isim tafdil ya. Au a'azzimu walar rahmanu akbar. Tidak juga diperbolehkan ar-rahmanur akbar. Ar-rahmanu akbar, itu kan ar-rahman nama lain dari Allah. Salah satu nama selain Allah adalah ar-rahman. Maka ini tidak diperbolehkan menyebutkan ar-rahmanu akbar ya. Tuhan yang maha besar. Atau menambah-nambah lafaznya takbir ya. Kita bahas dulu. Kan kadang kita mendengarkan imam atau kita sendiri yang sholat, panjang alifnya Allahu Akbar, itu akan berubah maknanya menjadi kalimat pertanyaan, harful istifham. Ketika memanjangkan alif pada lafaz takbiratul ihram Allahu Akbar, maka akan berubah maknanya menjadi apakah Allah besar, apakah Allah lebih besar, ataukah menambah mat atau panjangnya salah satu huruf di harful jalalah. Contoh Allahu Akbar ya, ada penjelasan dalam kitab ini menambah ya, waziyadatu harfin ya, waziyadatu harfin, menambah satu huruf akan merubah makna dari takbir ya. Allahu Akbar, ataukah memanjangkan huruf banyak ya. Kamaddi hamzatillah wa ka'alfin ba'dal ba ya. Sudah benar Allahu Akbar, panjang banyak ya. Kan kadang kita tidak sadari sudah merasa benar caranya sholat, sudah hafal bacaan-bacaan sholat, sudah tumaknina, setiap gerakan-gerakan sholat sudah ada tumakninanya, sudah benar, tetapi tidak memperhatikan pintunya sholat, lafaznya takbiratul ihram, termasuk salah satunya tadi memanjangkan atau menambah-nambah satu huruf dalam lafaznya takbir, itu bisa membatalkan kita punya sholat karena menambah makna dari takbiratul ihram itu sendiri ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara masalah sholat ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tiadalah aku menciptakan bangsa jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadaku. Kata liya'budun, sepakat ulama memahami makna menyembah di sini ada tiga. Jadi kita ini melaksanakan puasa,
Itu namanya menyembah. Sholat menyembah juga. Kita zakat fitrah, kamal itu menyembah. Apa maknanya? Kata menyembah, sepakat ulama 3 maknanya. Yang pertama adalah li taati, untuk taat kepada aku, kata Allah. Kita ini sholat Pak, takut, bukan hanya takut karena ada neraka, tapi takut kalau Allah tidak cinta kepada kita, Allah tidak sayang kepada kita. Karena sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah ini, Ar-Rahmannya Allah berlaku di dunia. Mau sholat atau tidak, mau dia puasa atau tidak, Allah berikan makanan, dijamin rezekinya oleh Allah. Tapi nanti di hari kemudian akan ada perbedaan-perbedaan yang menonjol antara orang yang taat kepada Allah dengan orang yang durhaka kepada Allah. Akan dipisahkan tempatnya nanti. Maka disitulah berlaku Ar-Rahimnya Allah, Maha Pengasihnya Allah kepada kita semua, hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini berjuang Pak, berjuang menahan ngantuk kita, menahan keletihan kita. Makanya kemarin saya sampaikan hadisnya, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat ada orang mondar-mandir ke masjid untuk berjamaah, maka saksikanlah orang itu adalah betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada tapinya. Kalau kita buka surah Al-Mu'minun ayat 9, wallatina hum ala salawatihim yuhafizun. Kita garis bawahi kalimat yuhafizun. Orang-orang yang sholat itu, orang-orang beriman itu menjaga sholatnya. Kata menjaga di sini berarti berkaitan masalah waktunya sholat. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, tunjukkanlah amalan yang Allah cinta dengan amalan itu. Nabi menyatakan as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Nah, kadangkala kita salah memahami makna waktu sholat. Kan panjang waktunya duhur, ya, sehingga kadangkala tidak ada uzur, santai-santai di rumahnya, azan dikumandangkan, dia tidak melaksanakan sholat berjamaah, apalagi di masjid misalnya, ya. Nah ini kata yuhafizun di sini adalah menjaga sholatnya, adalah menjaga waktunya sholat, ya. Hanya dikatakan dalam salah satu ayat Al-Quran, as-salatu innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza sami'tal iqamah, kalau kamu mendengarkan iqamah, ya, muazzin sudah azan, iqamah, famshu ila sholati wa alaikumus sakinah, maka berjalanlah menuju tempat sholat dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Ya, kadangkala kan kita, apalagi Jumat ini juga menjadi tahap evaluasi kepada kita muslimin. Maaf ya, saya tidak tahu di daerah sini, kadang saya sendiri yang ketika khutbah Jumat menyaksikan saudara-saudara kita di luar sana di bawah pohon, kita sudah khutbah Jumat, mereka masih merokok di bawah pohon. Na'udzubillahi min dzalik. Nanti masuk ketika iqamah hari Jumat, ini evaluasi, ini muhasabah diri. Sampai kapan kita berperilaku seperti ini?
menjadi contoh terhadap umat-umat yang lain. Ketika khatib sudah naik di mimbar, maka catatan malaikat-malaikat yang mencatat siapa-siapa orang-orang yang lebih dahulu masuk ke dalam masjid sebelum khatib Jumat naik di mimbar membacakan khutbahnya, maka para malaikat menutup catatannya, kemudian duduk mendengarkan khutbah Jumat. Sementara saudara-saudara kita, sangat perlu kita ingatkan bahwa wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, janganlah berperilaku selalu menunda waktu itu. Apalagi hari Jumat, Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari. Kadangkala nanti masuk ke masjid kalau sudah iqamah Jumat, maka terburu-burulah dia mengambil air wudhu, terburu-burulah dia masuk ke masjid. Bahkan ada orang yang masbuk di hari Jumat. Boleh, tapi bukankah kita menyepelekan waktu-waktu mulia ini, ya? Sementara ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jitumus shalah," jika kalian mendatangi salat, Nabi mengatakan, "Nahnu sujudun fasjudu." Ketika kamu masuk masjid, kami sementara sujud, maka sujudlah. Akan tetapi kita awali dengan takbiratul ihram. Jangan langsung main sujud saja. Kita lakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian sujud. Walayatadu syai'a. Jangan hitung itu sudah mendapati sholat, artinya Anda sudah terlambat. Waman adraka raka'ata, barang siapa yang mendapati ruku'nya imam, faqad adrakas shalah, maka sungguh dia telah mendapati sholat. Artinya ruku'nya imam ketika didapat itu dinilai tidak terlambat atau tidak masbuk, ya. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan salah satu sabdanya, "Man shalla lillahi arba'ina yauman," barang siapa sholat karena Allah 40 hari lamanya mondar-mandir ke masjid, 40 hari lamanya mondar-mandir ke masjid. Yudrikat takbiratal ula, dia dapati takbir pertamanya imam, artinya tidak pernah terlambat, tidak pernah masbuk, ya. Kutibat lahu bara'atani, ditulis golongan inilah bebas pada dua kelompok, bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq, bebas dari golongan orang-orang yang munafik dan orang-orang yang ahli neraka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit sambung bacaan ini kita. Bihaitsu yuhafi atrafu asabihi ala uzunaihi. Buan takbir itu ujung jari kita di bawah telinga, ya. Karena pengarang kitab ini bermazhab Syafi'i. Ada dua hadis, ya, yang kita pegangi kaum muslimin. Berbicara masalah tangan itu ada dua hadis. Hadis yang pertama adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika buang takbir di bawah telinga, ujung jarinya di bawah telinga. Maka itulah yang mayoritas yang diamalkan oleh orang-orang Indonesia, karena penganut mazhab Syafi'i itu kebanyakan di benua Asia, terutama Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, dan lain-lain sebagainya, termasuk di Indonesia. Sementara ada hadis yang kedua dan derajatnya juga sahih, itu sejajar antara ujung jari dengan bahunya kita, bahu, ya.
Jadi tidak perlu ada perdebatan yang terlalu panjang mengenai gerakan tangan ketika buang takbir. Maka pengarang kitab ini menyatakan bihaitsu yuhathi atrafu asabihi, adalah kedua ujung jari ini itu sejajar dengan telinga, dalam artian di bawah telinga ya kita. Lalu kemudian bahwa setiap gerakan ini, bahwa ketika mau ruku juga dengan mengangkat tangan disunnahkan. Setelah mau ruku Allahu Akbar, dan bangkit dari ruku ya itu disunnahkan juga sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Ada juga yang membaca hamdan katsiran fi mubarakan fi ya, itu bacaan-bacaan salat itu tidak perlu juga diperdebatkan terlalu banyak, terlalu besar ya. Yang pasti jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus sholati at-tahuru. Pintu sholat itu adalah kunci sholat ya. Kunci sholat itu adalah kebersihan ya. Wa tahrimuha takbir, dan itu akan ditandai ketika takbiratul ihram ya. Biar bagus caranya takbir, tapi kalau tidak berudu, bernajis, maka tidak diterima juga ibadah sholatnya. Makanya Nabi menyampaikan miftahus sholati at-tahuru, kunci sholat itu ada pada kebersihan. Wa tahliluha taslimu, dan taslim, salam itu adalah menghalalkan segala, dalam artian kalau sudah salam itu kamu mau bergerak berapa kali terserah karena sudah halal. Jadi takbiratul ihram, takbir mengharamkan bergerak, melakukan hal-hal yang bisa membatalkan ibadah salat, dan wa tahliluha taslim, dan salam itulah yang menandai halalnya kita melakukan hal-hal yang lain ini Bapak sekalian. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-A'la kita sering mendengarkan imam membaca sabbihisma rabbikal a'la. Ada penggalan ayat qad aflaha man tazakka wa dzakarasma rabbih fasalla. Ini ayat menginformasikan kepada kita tentang tahapan ibadah salat. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Jadi kita sudah istinja, kita sudah berudu, sudah bebas dari hadas kecil dan hadas besar. Wa dzakarasma rabbih, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah jangan memaknai zikir itu setelah salam, dan kadang wiridan imam salam ke kanan ke kiri, lalu istighfar astagfirullah astagfirullah astagfirullah, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang dibaca 7 kali 5 kali. Bukan cuma itu makna zikir, tapi sebelum kita sholat ada zikir-zikir yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana contohnya? Berangkat dari rumah saja untuk melaksanakan sholat subuh tadi, minimal kita berdoa kepada Allah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Kita ini keluar rumah subuh Pak, minta keselamatan. Banyak kejadian ada orang pergi sholat subuh ditabrak mobil. Nah, di kampung saya di Baru itu kan jalan poros ya, walaupun masuk sedikit, tapi itu kan
poros Makassar Parepare. Ada kadang masjid jamaahnya dia harus di seberang jalan. Ini kan kalau subuh mobil kencang-kencang, kalau subuh apalagi jam-jam 4 mobil panter dari bawah, apakah dari Enrekang mau ke Makassar, kencang-kencang itu. Banyak kejadian Pak, saya lihat jamaah meninggal hari tabrak. Maka kita berdoa kepada Allah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Ataukah doa yang diajarkan Nabi khusus orang yang pergi berjamaah? Itu tadi doa umum ya. Doa umum, kalau perlu jamaah dihafal nanti ini, kalau perlu dicatatkan, dituliskan nanti ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Hei sahabatku, ada zikir doa yang saya mau ajarkan kepada kamu, khusus dibaca kalau pergi sholat di masjid. Ini kan tadi bismillah tawakkaltu 'alallahi, ada doa umum. Mau ke pasar baca bismillah tawakkaltu, mau ke sekolah bismillah tawakkaltu, ada doanya. Apa itu ya Rasul? Lalu kemudian Nabi mengajarkan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin wa bihaqqi mamsyaya hadza fa inni lam akhruj asyara wala batara wala riya'a wala sum'ah wa kharajatu tiqa'a sukhtika faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Pendek ji Pak, pendek. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik, aku memohon kepadamu hak saya berjalan selamat di bawah perlindunganmu ya Allah. Aku ini memohon hak saya, hakku ya Allah, berjalan di muka bumi ini dengan selamat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mamsyaya hadza, hak saya dijaga di jalan. Wa kharajut lam akhruj asyara wala batara wala riya'a wala sum'a, aku keluar dari rumahku untuk sholat bukan untuk riya, bukan untuk mau dibilang, bukan untuk pamer, bukan untuk mau dipuji-puji sebagai ahlul ibadah. Wa kharajtu tiqa'a sukhtik, akan tetapi aku keluar dari rumahku menuju ke masjid semata-mata berlindung dari siksaanmu ya Allah. Faghfirli, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta, maka sesungguhnya engkaulah yang maha mengampuni segala dosa-dosa hamba ya. Jadi itu doa khusus untuk orang-orang yang berjalan ke masjid. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan kepada jamaah, kembali kita melihat surah Al-Mu'minun ayat ke-9. Orang yang menunda salatnya, sesungguhnya kata Nabi, dia mengundang murka dan amarah Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah kadangkala tidak menunda apa yang menjadi keinginan permintaan hambanya. Tiap saat kita memohon kepada Allah, kita mendapatkan rezeki yang halal, Allah berikan rezeki. Setiap hari kita memohon kepada Allah ada keselamatan, Allah selamatkan kita. Bahkan jauh sebelum kita ada di dunia, Allah sudah jaga kita dalam rahim ibu kita. Selama 9 bulan kita dijaga oleh Allah. Maka di mana bentuk terima kasih kita, syukurnya kita kepada Allah? Allah jaga kita di dalam rahimnya ibu kita selama 9 bulan lamanya. Nah, kecuali ada uzur halangan yang mengakibatkan ditunda untuk sholat. Contoh, kita ini sudah dihidangkan makanan, ataukah contoh orang sudah qamat di masjid, kita sudah ada di pintu masjid, tiba-tiba mau buang air besar. Buang air besar, kata Nabi, la sholata, jangan sholat kalau sementara kamu mau buang air kecil, mau buang air besar, sekalipun sudah ada di pintunya masjid, sudah mau sholat, maka pergi ke WC, pergi ke toilet untuk hilangkan hajatnya.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali pada hadis, idza sami'tul iqamah, kalau kamu mendengarkan iqamah, ila sholat, untuk melaksanakan sholat, famshu ila sholati, berjalanlah ke tempat sholat, bergabunglah dengan jamaah saf-saf, wa alaikumus sakinah, dengan tenang, dengan tidak ada beban. Jadi bukankah beban Pak kalau sakit perut, bukankah beban kalau sudah mau buang air kecil, tahan kencing ini ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Pada subuh berikutnya kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita berdoa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tammim taksirana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.